Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Septina Putri dengan NPM 186910478 kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan RPP saya dengan tema organ gerak hewan dan manusia, yaitu kelas 5 semester 1 dengan subtema organ gerak hewan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, coba kalian perhatikan di bawah meja atau kursi kalian, apakah ada sampah? Nah, kalau ada, ibu beri waktu dulu ya untuk membuangnya keluar dulu di tong sampah. Oke, nah sekarang kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas, kita mulai berdoanya. Oke, sekarang anak-anak ibu semuanya kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oh, kita hadir semua. Bagus ya. Bisa hadir semua. Oke, sekarang anak-anak ibu kita masuk dengan tema baru ya. Tema kita apa hari ini? Oke, pintar semuanya, yaitu organ gerak hewan dan manusia, yaitu dengan subtema organ gerak hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita, oke, ibu bacakan ya di sini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, sebentar ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Kemudian, siswa dapat menentukan ide pokok dalam suatu teks dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata dengan benar. Oke? Nah, sebelumnya Ibu mau dengar dulu nih, kita mau menyanyi bersama-sama dulu. Coba semuanya berdiri. Oke, anak-anak ibu udah pernah dengar lagu Garuda Pancasila? Sudah? Oke, sekarang kita menyanyi bersama-sama ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Oke anak-anak semua tahu kan yang kita nyanyikan tadi adalah lagu Garuda Pancasila. Nah, nih coba lihat, ini ibu ada sebuah gambar, di mana gambar ini adalah gambar burung Garuda. Nah, burung Garuda ini kita lihat di sininya itu terdapat beberapa lambang. Anak-anak ibu sekarang pasti udah tahu lambang-lambangnya itu apa saja. Nah, sekarang ibu akan jelaskan kembali apa saja. Ibu yakin kalian udah bisa ya semuanya. Setiap hari Senin kita juga membacakan Pancasila kita, bukan? Nah, sekarang ibu akan menjelaskan kembali makna-makna dari Pancasila kita itu. Nah, sekarang di sini ibu akan menjelaskan sedikit, yaitu tentang, bisa ya dilihat di sini. Nah, di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelumnya kita harus membaca dulu ya Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak ibu, sekarang nilai-nilai dalam Pancasila ini banyak ya, ada beberapa, ada 5. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat dalam sila pertama adalah religius. Oke, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini nilai yang terkandung yaitu religius atau nilai ketuhanan. Nah, maksudnya di sini anak-anak ibu harus paham bagaimana sikap religius itu. Contohnya, kita misalnya di sini banyak yang agama Islam, tapi kita juga harus menghargai agama lain. Agama Kristen kita juga harus menghargainya. Nah, yang pertama, agama Islam. Kita wajib ya melakukan sholat 5 waktu, berbuat baik kepada sesama, terus kita juga harus berakhlak mulia, seperti itu. Jadi kita juga harus, dan kalau yang Kristen itu mungkin beribadah rajin, berbuat baik kepada orang tua. Pokoknya sifat kita itu lebih keagamaan, seperti itu. Nah, yang kedua, nilai itu kalau yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah Pancasila, nilai kemanusiaan. Bagaimana kita harus menghargai sesama teman. Misalnya teman agama ini, teman agama kita harus saling menghargai. Nah, yang ketiga, ini ada nilai yang terkandung dalam sila adalah nilai persatuan bangsa. Yang keempat, nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah nilai kerakyatan, sedangkan yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Oke, anak-anak ibu yakin kalian pasti tahu bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, berbeda-beda tapi kita tetap satu. Jadi anak-anak ibu tolong ya, dalam satu kelas ini harus kompak walaupun kita berbeda agama, suku, bahasa ya. Nah, seperti itu. Oke, meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian ini mengakui pentingnya nilai material dan nilai-nilai vital secara seimbang. Seperti itu ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan beberapa teks kepada kalian, dan di sini juga ada gambar-gambar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ibu akan bagikan kepada kalian, ini adalah media kita ya. Sekarang Ibu bagikan. Oke, setelah Ibu bagikan, kalian harus bisa mencocokkan yang mana sikap kita. Misalnya nih, yang pertama kita harus menghargai satu sama lain. Itu termasuk sila keberapa? Jadi anak-anak Ibu cocokkan mana yang tepat ya cocokannya. Ibu beri waktu 10 menit aja. Sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah, coba anak-anak Ibu semua kumpulkan dulu ke depan semuanya. Oke, setelah dikumpul, kalian Ibu akan membentuk menjadi beberapa kelompok. Jadi 5 kelompok saja ya. Oke, menjadi 5 kelompok anak-anak Ibu. Oke, sudah. Setelah menjadi beberapa kelompok, Ibu akan membagikan teks lagi nih kepada kelompok-kelompoknya. Nah, ini dia teksnya ya. Ibu akan buka dulu. Oke. Ini dia teksnya, Ibu akan bagikan kepada anak-anak. Jadi kalian bisa pahami dulu isi teks ini. Nah, sekarang kita tentukan, anak-anak Ibu, apa sih yang kalian ambil dari cerita ini? Apa sih ide pokoknya? Ya, coba kalian perlihatkan lagi teksnya. Nah, ide pokok itu adalah kalimat utama adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Jadi anak-anak Ibu, coba apa sih ide pokok dari teks tersebut?
Oke, pintar. Jadi kalian udah sedikit paham ya tentang materi yang Ibu belajarkan? Emang kelas ini yang benar-benar pintar ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi. Baca, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Ini bacaan adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang tergabung menjadi satu kesatuan. Setiap paragraf dalam teks bacaan tersebut terdapat ide pokok, kalimat utama, pokok pikiran, dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah, kumpulkan tugasnya. Nanti Ibu bakal nilai ya. Oke, kalau sudah, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Suka? Senang? Oke. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini itu kita terdapat 3 intinya ya. 3 inti. Yang pertama kita harus tahu Pancasila ini seperti apa. Terus kita juga harus tahu teks ide pokok itu seperti apa, dan kita juga udah paham bagaimana hewan vertebrata dan avertebrata. Jadi anak-anak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Nah, coba anak-anak Ibu buka bukunya halaman 25. Di situ ada tugas individu dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan. Oke, setelah ada yang mau dipertanyakan, ada yang kurang paham? Oke, kalau tidak, Ibu sudahi dulu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita berdoa ya. Setelah belajar, kita berdoa bersama-sama dulu. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukup sampai di sini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian simulasi dari RPP saya. Kalau ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.